Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Ratu Wasti memasuki hari yang ke-6 dengan judul renungan Tak Terpulihkan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Setiap orang yang mengalami kejatuhan tentu ingin dipulihkan hidupnya, namun tidak semua mendapat kesempatan untuk dipulihkan. Ratu Wasti adalah contoh orang yang tidak dipulihkan pada keadaan semula. Waktu itu datang. Kalau kita perhatikan, sebenarnya waktu untuk pemulihan itu datang. Lihat yang dikatakan di dalam Ester 2 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Peristiwa ini terjadi pada masa antara pertemuan besar yang diadakan di Susan pada tahun ketiga pemerintahan Ahasveros, yaitu 483 sebelum Masehi, dan keberangkatan raja dalam ekspedisinya melawan Yunani pada tahun kelima pemerintahannya, yaitu 481 sebelum Masehi. Dikatakan, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh anggur begitu dahsyat bagi jiwa seseorang. Karena murka raja terjadi ketika dia mabuk. Dan murka itu hilang seiring dengan hilangnya keadaan mabuknya. Dia kembali teringat akan Ratu Wasti, istrinya. Sebenarnya ini adalah waktu di mana Ratu Wasti dapat dipulihkan sebagai permaisuri kerajaan. Tidak ada waktu sebaik itu untuk pemulihannya. Kesempatan itu tidak ada. Waktu datang tetapi kesempatan tidak ada. Raja Ahasveros ingat akan Ratu Wasti dan ingat akan kesalahan yang telah dia buat kepada istrinya itu. Mungkin masih ada benih-benih cinta di dalam diri sang raja. Namun, Raja Ahasveros tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Hukum telah mengikatnya. Perhatikan ini. Hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Raja menyetujuinya dan tentu sudah dimeterai dengan meterai raja. Itulah sebabnya langkah yang diambil oleh orang-orang dekat raja adalah mencari pengganti Ratu Wasti. Sirna sudah kesempatan bagi Ratu Wasti untuk dipulihkan. Yang tersisa hanyalah kenangan. Ada banyak orang yang jatuh nama baiknya, bahkan sampai di penjara karena ketidakadilan. Namun, pada waktu tertentu, dia dianggap tidak bersalah. Oleh sebab itu, dia dibebaskan dan nama baiknya kembali dipulihkan. Jika kita mengalami hal tersebut, bersyukurlah. Dan terus jaga nama baik dengan hidup yang baik dan benar. Namun, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Tidak ada kesempatan bagi kita untuk dipulihkan. Ada yang meresponnya dengan kemarahan besar, kemudian dikuasai dendam, dan keinginan untuk membalas dendam. Firman Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu. Oleh sebab itu, tetaplah sabar. Jalanilah hidup dengan benar.
sambil tetap berharap Tuhan yang akan memulihkan. Namun, kalaupun tidak, yang penting nama baik kita tetap terjaga di hadapan Tuhan. Kata-kata bijak. Andai tidak ada harapan untuk dipulihkan, berharaplah kepada Tuhan untuk keberhasilan di bidang lain. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, beriku kekuatan dan kesabaran ketika tidak ada pemulihan bagi diriku, sekalipun aku adalah korban ketidakadilan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.